Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wassalahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian rutin malam Jumat Masjid Al-Ikhlas Broncolpri Sukoharjo. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah malam ini kita akan bahas hadis yang ke-5 dan yang ke-6. Hadis ke-5 dan hadis ke-6 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Namun sebelumnya jamaah saya berdoa semoga semua jamaah diberi kesehatan, diberi taufik, diberi hidayah sehingga bisa istiqomah. Bisa istiqomah ibadah, istiqomah ngaji. Karena istiqomah itu karomah. Para ulama mengatakan al-istiqomatul karomah. Monggo sarang-sarang al-istiqomatul karomah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istiqamatul karomah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istiqamatul karomah. Nggih. Istiqomah itu karomah. Karena banyak orang tidak istiqomah. Kemarin telah kita bahas nih hadis yang keempat tentang pentingnya istiqomah. Ada orang hampir masuk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira. Antara dia dengan surga itu tinggal apa? Satu hasta. Satu hasta. Kalau orang Jawa bilang karek sapa? Karek sana apa? Sak depo sak nil gitu. Tinggal sak nil pun masuk surga. Tapi ternyata dia istiqomah. Fa yasbiqu alil kitab. Fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulaha. Nauzubillah. Tinggal dikit tidak istiqomah, akhirnya di akhir hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, maka kemudian masuk neraka. Nauzubillah. Ampun ngantos. Jadi mari jamaah rahimakumullah kita berusaha istiqomah. Baik, jamaah rahimakumullah akan kita bahas hadis yang ke-5 dan hadis ke-6. Ini hadisnya luar biasa. Ini di antara hadis-hadis min jawami'il kalim. Hadis yang ringkas tapi maknanya luar biasa. Luar biasa, yaitu terkait dengan masalah larangan berbuat bid'ah. Jangan membuat sesuatu yang baru dalam agama. Agama sudah sempurna, tinggal ikuti agama wahyu, bukan produk budaya. Budaya itu bagus, tapi agama itu bukan kemudian menjadi produk budaya. Akhirnya orang boleh nambah, boleh modif, tidak boleh. Tidak boleh. Agama itu pakem, wahyunya Allah dari langit. Bukan karya manusia, sehingga tidak boleh kemudian diubah-ubah, ditambah-tambah atau dikurangi. Tidak boleh. Ikuti aja, ikuti saja. Kemudian nanti hadis ke-6 terkait dengan masalah syubhat. Syubhat halal jelas, haram jelas, tapi di antara keduanya ada masalah syubhat. Maka hati-hati, jangan sampai terjerumus dalam masalah syubhat. Baik, nanti akan kita coba hubungkan 6 hadis ini. Hadis pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hadis inti. Ini kalau kita paham betul-betul makna intinya luar biasa. Kita beragama dengan manhaj yang benar. Ini kelihatannya ibu-ibu belum dapat teh ini. Bu, penasal teh dereng. Oke, jadi jamaah rahimakumullah. Jadi 6 hadis ini luar biasa. Nanti akan kita coba di akhir kita hubungkan apa relasi hubungan di antara 6 hadis ini. Baik, kita baca dulu hadis yang ke-5. Silakan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadis al-khamis an ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin li Muslimin man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun.
San. Baik. Jamarumakumullah al-haditsul khamis. Hadis yang ke-5. Sekarang saya tanya dulu Pak, ini biar enggak ngantuk. Pak jenengan Pak yang pertama Pak. Samping jenengan dulu Pak. Nggih, hadis pertama napa Pak? Waduh. Mboten ketinggalan. Hadis pertama tentang apa? Tentang niat. Hadis kedua Pak. Sampingnya. Kedua tentang bukan niat terus soal ini. Hadis kedua tentang agama secara umum. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Maratibuddin, tingkatan agama. Islam, iman, ihsan. Maratibuddin, tingkatan agama. Mulai dari Islam yang zahir, iman yang batin, ihsan puncaknya. Puncaknya. Kemudian berikutnya yang ketiga, rukun Islam. Jadi inti dari Islam itu apa? Ya 5 rukun. Ya apa? 5 rukun Islam itu. Mulai dari syahadat, inti dari akidah keyakinan, ada salat, inti dari tiang ibadah. Ada kemudian zakat, ini inti ibadah maliyah, hubungan horizontal dengan manusia, berbuat baik pada orang lain. Kalau salat hablum minallah, hubungan dengan Allah. Kalau zakat hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Ada juga puasa, muamalatu ma'an nafs, berinteraksi dengan diri kita sendiri, menahan nafsu. Kemudian ada terakhir haji. Haji ini menggabungkan semuanya dari ibadah-ibadah maliyah, badaniyah, batiniyah dan yang lainnya. Kemudian terakhir hadis keempat kemarin tentang apa? Tentang kejadian manusia, iman pada takdir. Dan juga di antara hal penting kandungan dari hadis keempat tentang pentingnya istiqomah, ibadah sampai akhir hayat. Jangan sampai udah capek-capek ibadah, capek-capek beramal soleh, ketaatan, tapi kemudian di akhir hayat malah kemudian tidak istiqomah. Akhirnya bahwa keluar dari jalur ketaatan, malah kemudian melakukan kemaksiatan, akhirnya menyeret dalam neraka. Naudzubillah. Ini jangan sampai. Mari tetap istiqomah. Baik. Kemudian kita bahas hadis yang kelima. Al hadisul khamis, hadis yang kelima. An ummil mukminin, dari ummul mukminin, ibunya kaum mukminin, Ummi Abdillah, ibunya Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah semoga Allah meridainya. Jazakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, salah satu istri Nabi. Untuk itu tadi di awal digelari dengan ummul mukminin, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya, istri-istri Nabi adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Maksudnya ibu-ibu kaum muslimin. Semua istri Nabi digelari dengan ummul mukminin. Nah, siapa yang hafal namanya istri-istri Nabi, Pak? Sinten, Pak? Satu. Enggak urut enggak apa-apa. Khadijah, kemudian Aisyah, kemudian Zainab, kemudian Hafsah, kemudian Ummu Salamah, kemudian dan lain-lain. Dan lain-lain itu paling gampang, Pak. Dan lain-lain. Dan semua istri Nabi digelar dengan ummul mukminin, tidak boleh dinikahi setelah apa? Setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul mukminin. Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Jadi kunyah Aisyah adalah Ummi Abdillah. Ada pertanyaan, apakah Aisyah punya anak? Punya anak enggak? Khilaf para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, Aisyah punya anak tetapi keguguran. Dia keguguran sehingga ketika masih di dalam kandungan kemudian keguguran, keguguran. Ada yang mengatakan tidak, belum pernah hamil dan seterusnya. Yang jelas Aisyah kemudian dia tidak punya anak yang lahir hidup, gitu aja.
Ini pendapat di antara pendapat ulama. Ada 2 pendapat tadi. Umi Abdillah. Tapi kenapa kemudian kunyahnya Umi Abdillah padahal tidak punya anak, belum punya anak gitu. Ini menunjukkan kunyah itu tidak harus punya anak. Tidak harus punya anak. Panggilan, Pak, panggilan. Meskipun biasanya kunyah itu diambil dari anak pertama, anak pertama laki-laki. Misalkan anaknya ada Ahmad, kemudian Muhammad, ada Ali. Ahmad anak pertama, biasanya disebut dengan Ummu Ahmad, Abu Ahmad. Contohnya kalau saya Abu Zakaria. Zakaria anak kedua, anak pertama perempuan gitu. Tidak masalah, tidak masalah. Sebenarnya tidak harus anak pertama, tidak harus anak pertama. Dan saya memakai gelar kunyah Abu Zakaria sebelum punya anak, belum punya nikah, belum nikah. Dulu ketika di pesantren, dulu saya di ukhuwah gitu, masih SMA, pokoknya Abu Zakaria gitu. Jadi semua kitab saya tulis Abu Zakaria gitu. Jadi saya tidak memakai nama sendiri, Abu Zakaria. Meskipun belum nikah, karena memang dulu saya itu sering membaca kitab-kitab Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Arba'in Nawawi, dan luar biasa. Beliau seorang ulama yang luar biasa. Dan beliau kunyahnya Abu Zakaria. Nah, dari situ kemudian saya pengen sekali kemudian belajar dari beliau, belajar dari kitab-kitab beliau. Di antara kitab beliau yang kita bahas, Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Abu Zakari An-Nawawi rahimahullah taala. Baik, Umi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah salah satu istri Nabi. Beliau adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Untuk itu digelari dengan Siddiqah binti Siddiq. Ya, Siddiqah binti Siddiq. Dan beliau salah seorang istri Nabi yang hidupnya panjang. Kenapa? Panjang. Akhirnya banyak kali para sahabat yang muda, bahkan kemudian tabi'in belajar pada Aisyah. Dan beliau adalah salah satu wanita yang paling banyak mendapatkan hadis. Bahkan kalau dibandingkan dengan sahabat laki-laki yang lainnya, beliau termasuk banyak. Banyak. Memang di bawahnya Abu Hurairah, tetapi beliau seorang ulama dari ulama-ulama sahabat. Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridainya. Qalat, dia mengatakan, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza. Man barang siapa. Ini man syartiyah. Man syartiyah artinya ketika sesuatu terjadi maka nanti konsekuensinya terjadi. Ya, man ahdatsa, barang siapa membuat sesuatu yang baru. Hadats artinya baru, update, breaking news, gitu. Itu di Arab ada TV namanya TV Hadats, Hadats TV gitu ya. Menunjukkan TV update gitu. Sesuatu yang baru, sesuatu yang sedang hit. Kalau sekarang bahasanya viral gitu ya, viral. Baik, man ahdasa, barang siapa membuat sesuatu yang baru fi amrina, di urusan kami. Fi amrina hada, di urusan kami, maksudnya urusan agama, umurun dinian, atau syar'iyatan, atau urusan syariat. Jadi sesuatu yang baru dalam masalah agama atau syariat. Ini menunjukkan definisi bid'ah, yaitu dalam masalah apa? Agama, syariat, bukan dalam masalah duniawi. Kalau dalam masalah duniawi tidak termasuk konteks pembahasan ini. Tidak disebut bid'ah dalam istilah fikih, dalam istilah syariat. Ya. Itu bid'ah dalam istilah umum. Ya, itu baru, tapi tidak termasuk dalam apa yang dibahas dalam masalah agama. Contohnya bid'ah misalkan ada apa? Ada mic, ada mikrofon, ada HP. Ini bid'ah enggak, Pak? Bid'ah secara bahasa lugawi bid'ah, tapi secara syariat bukan bid'ah. Bid'ah itu dalam syariat adalah urusan agama, urusan syariat. Sebagaimana dalam hadis ini. Jadi kadang-kala orang itu kemudian mencampur-campurkan itu. Oh, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nanti kalau gitu jangan naik motor, naik unta gitu. Dikit-dikit bid'ah. Jangan pakai HP. Dikit-dikit bid'ah. Mukamu juga bid'ah. Kan gitu juga. Orang kadang-kala bicara seenaknya itu. Padahal bid'ah itu
dalam masalah agama. Adapun masalah duniawi itu tidak dibahas, tidak dilarang. Bahkan dalam hadis yang Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Monggo kerso, silahkan eksplorasi inovasi. Jadi urusan dunia kita ditunjuk oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai khalifah fil ardh, memberdayakan bumi, menguasai bumi dalam artian mengelola segala potensi yang ada dalam dunia ini untuk kemajuan hidup, kemajuan dunia. Ya tentu dengan inovasi, dengan teknologi, dengan ini dan itu. Dan itu tidak dilarang. Bahkan itu bagian dari sebuah konsekuensi logis. Allah perintahkan kita sebagai khalifah fil ardh. Baik, kembali ke hadis, man ahdasa fi amrina hada. Barang siapa membuat suatu yang baru dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama, urusan syariat, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan darinya, bukan bagian dari agama, bukan bagian dari syariat. Ini jumlah syartiyah ya. Jadi kalau ini terjadi, maka apa? Fahuwa radd. Maka dia raddun. Raddun ay mardudun. Artinya tertolak. Maka dia tertolak, tidak diterima. Tidak diterima. Ya. Di sini ada beberapa faedah. Ada beberapa faedah penting. Namun sebelumnya saya teruskan dulu hadisnya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini sahih, Pak. Hadisnya sahih sekaligus apa? Sharih. Nah, ini coba dihafal. Hadisnya sahih sekaligus apa? Sharih. Sahih riwayatnya, sharih lafadznya, matannya. Jadi kalau hadis itu sudah sahih dan sudah sharih, maka tidak ada kecuali apa? Mengamalkan. Kadang hadisnya itu sahih, tapi tidak jelas. Dilalain itu nggak jelas. Maksudnya itu apa yang dimaksud dari hadis itu mungkin memiliki beberapa penafsiran. Mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Bisa jadi dia mengamalkan ini atau mengamalkan itu. Bisa jadi. Sehingga perlu kemudian pengkajian hadis ini pemahamannya seperti apa? Seperti apa? Hadis ini kemudian menunjukkan apa? Itu yang pertama. Hadisnya sahih tapi tidak sharih. Atau sebaliknya hadisnya sharih jelas tapi tidak sahih. Bisa terjadi perdebatan. Contoh hadis yang sharih tapi tidak sahih. Kemudian menjadi perdebatan adalah hadis tentang menyentuh kemaluan setelah wudu, setelah mandi. Man massa dzakarhu falyatawadda. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Ini hadisnya jelas tidak, Pak? Maknanya jelas tidak? Pak, jelas tidak maknanya? Man massa dzakaru falyatawadda. Barang siapa memegang kemaluannya, maka hendaknya dia wudu. Jelas tidak maknanya? Jelas. Kalau menyentuh kemaluan harus apa? Wudu. Batal wudunya, sehingga harus wudu lagi. Ini maknanya jelas. Tapi kan hadis ini masalahnya diperselisihkan ulama, sahih atau tidak. Sebagian ulama mengatakan di sini lemah, dhaif. Sebenarnya mengatakan hadisnya ini lemah, tapi memiliki syawahid, penguat-penguat yang lainnya. Hadis lemah yang lainnya sehingga apa? Hadis ini yuqawi ba'dha ba'dha, menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga dia menjadi kemudian hujjah. Jadi hujjah sehingga sebagian ulama mengatakan barang siapa memegang kemaluannya batal wudunya, harus apa? Wudu. Karena tadi dia mengumpulkan jalur-jalur hadis ini kemudian sampai pada kesimpulan hadis ini bisa digunakan sebagai hujjah meskipun tidak sampai sahih, sampai hasan atau hasan li ghairihi. Lah sebagian lainnya enggak, hadis ini tidak sahih, tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Akhirnya kemudian mereka mengambil kesimpulan memegang kemaluan tidak termasuk membatalkan wudu, apalagi kemudian didukung dengan dalil yang lainnya. Ketika Rasul ditanya tentang hal itu, beliau mengatakan bahwasanya itu adalah bagian dari kamu. Itu kan nempel bukan? Bapaknya itu. Itu. Nanti kalau ini berarti kan tersentuh juga. Ya ini juga sisi pendalilan. Namanya orang berdalil kan pasti mengumpulkan banyak alasan gitu ya.
Ini termasuk masuk akal juga. Masuk akal juga. Tapi ya, ini juga bisa bantah dengan yang lain. Namanya megang itu ya dengan tangan. Kalau terpegang dengan paha atau yang lainnya itu bukan namanya memegang. Itu apa? Ya memang di situ gitu. Memang di situ. Ya. Baik, ini kalau dibahas panjang ya khilafnya. Saya nggak bahas itu. Saya bahas kembali ke hadis ini. Hadis ini sahih dan sharih. Coba ikut saya Pak. Sahih, sharih. Sahih sanadnya, sharih matannya. Nah ini biar difahami. Hadis itu, ilmu hadis sebenarnya bahas dua. Bahas sanad itu jalur periwayatannya. Jalur apa periwayatannya. Kemudian bahas matannya, isi hadisnya apa? Redaksinya seperti apa? Teksnya seperti apa? Itu matannya. Nah kalau dua-duanya ada, wah hadisnya sahih, hadisnya apa? Sahih riwayatnya, kemudian sharih matannya tadi, redaksinya, redaksinya. Kalau sudah seperti itu tidak ada yang lain kecuali tinggal ngamalkan. Tapi kalau salah satunya tidak ada, bisa jadi di sana ada debat. Misalkan saya tidak sahih, meskipun sharih ya. Wah ini kan nggak sahih begini. Yang ini menguatkan yang ini. Mungkin ada debatable, ada khilaf dan seterusnya. Atau sebaliknya, hadisnya sahih tapi tidak sharih, tidak jelas dilalahnya. Tidak memiliki beberapa makna. Maka bisa jadi terjadi perdebatan. Bukan perdebatan dalam masalah hadis ini sahih atau tidak sahih. Sahih, tapi kan maknanya bisa ini, bisa itu. Bisa ini, bisa itu. Kalau hadis ini jelas, subhanallah. Hadis ini jelas sekali lafadznya dan juga jelas kesahihannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari ada sahih, riwayat Muslim ada sahih, apalagi riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis itu kalau sudah riwayat di Bukhari dan Muslim ini hadis yang paling tinggi, Pak. Yang paling apa? Tinggi kedudukannya. Mungkin ada yang pertama, ada yang bertanya, hadis sahih itu apa? Hadis sahih itu memiliki syarat-syarat, Pak, tidak gampang. Disebutkan dalam beberapa kitab mustalah hadis, di antaranya adalah Manzumah Baiquniyah, awal sahih wa mattasal isnadu wa lam yushadda wa yu'al yarwihi adlun dhabidun an mithlihi mu'tamadun fi dhabti wa naqlihi. Hadis sahih itu syaratnya banyak. Yang pertama dia harus wa mattasal, dia muttasil sanadnya, tidak putus. Tidak putus. Dari ini, dari sahabat, dari Nabi. Tidak boleh jari ini nggak jelas. Tidak jelas. Jadi harus benar-benar sanadnya itu bersambung sampai Nabi. Sampai Nabi, satu aja terputus. Kemudian apa? Tidak diterima. Harus muttasil. Sudah begitu muttasilu awal sahih wa muttasil isnadu wa lam yushad au yu'al. Tidak syad, tidak ilal. Tidak syad itu artinya tidak aneh, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau bertentangan dengan Al-Quran. Itu syaratnya. Meskipun bersambung, kalau isinya bertentangan lebih kuat tidak sahih. Wa ayushad atau tidak juga syad. Yu'al atau yushad. Syad itu aneh, kalau yu'al itu ada penyakitnya. Penyakit itu kalau dalam ilmu hadis artinya sesuatu yang terselubung. Ada catatan yang terselubung. Dan ini ulama sangat detail sekali, Pak. Sangat detail sekali. Ulama itu seperti dokter. Ketika mendeteksi apa penyakit itu benar apa? Spesialis betul itu. Spesialis. Kalau kita misalkan ada orang batuk, wah paling masuk angin gitu kan. Tapi kalau dokter spesialis tahu itu, batuknya seperti ini, wah dia radang paru-paru. Batuknya seperti ini, dia apa? Kecapean. Batuknya seperti ini dia kan ahli itu. Kalau udah spesialis ahli itu. Para imam-imam perawi hadis mereka juga ahli sekali. Ketika melihat sebuah lafaz hadis, maka kemudian memahami hadis ini ada penyakit atau tidak. Bahkan juga melihat sanad hadisnya. Kadang-kala perawi itu, mohon maaf, menyembunyikan cacat perawi. Misalkan dia meriwayatkan dari orang di atasnya itu lemah. Namanya misalkan Abdullah, misalkan nggih, Abdullah. Gelarannya Abu Muhammad. Kalau disebut Abdullah, orang tahu itu orangnya tidak bisa dipercaya gitu. Tapi kemudian dia menyebutnya dengan Abu Muhammad tadi, dengan nama yang tidak dikenal. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama-nama yang tidak dikenali. Ini juga tidak boleh. Kalau dalam hadis itu seperti itu namanya tadlis, memoles hadis itu tidak boleh. Kalau memang perawinya itu lemah, sebutkan namanya dengan terang. Tidak boleh menyebutkan namanya yang tidak terkenal. Meskipun itu sebenarnya benar. Namanya di Abdullah, kunyahnya Abu Muhammad. Ketika dia mengatakan Abu Muhammad sebenarnya nggak salah. Tapi itu kategorinya tadlis, bisa memoles hadis. Akhirnya yang seperti ini dihindari para ulama. Para ulama itu hati-hati sekali dalam meneliti apa? Hadis. Baik. Kembali ke isi dari hadis ini. Hadis ini sharih, jelas sekali maknanya. Man, barang siapa ahdatsa, membuat sesuatu yang baru fi amrina hada, dalam urusan kami, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan darinya fahuwa, maka itu tertolak. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim lafadznya sedikit berbeda tapi maknanya sama. Man, barang siapa amila, melakukan sebuah amalan, man amila amalan, mengamalkan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang mana tidak ada dari kami urusannya, tidak ada perintah dari kami, ya, tidak ada perintah dari kami, petunjuk dari kami, fawarad, maka dia tertolak. Ketika tidak ada perintah dari Nabi, dari syariat, kemudian orang itu mengamalkan, maka tertolak. Tertolak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil beberapa kandungan penting dari hadis ini. Pertama, ini biar runut ya. Hadis ini menunjukkan salah satu syarat diterimanya amal, yaitu apa? Harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah, sesuai dengan petunjuk Nabi. Mutaba'ah. Ini kalau kita hubungkan dengan hadis yang pertama, melengkapi. Hadis pertama tentang niat, tentang ikhlas, bahwasanya amalan akan diterima kalau apa? Ikhlas untuk Allah. Tambah hadis ini, amalan diterima kalau dia apa? Sesuai dengan petunjuk. Ittiba, ikhlas, ittiba. Ikhlas untuk Allah, ittiba pada Nabi. Ini faedah yang pertama, dan ini serius, Pak. Ini jangan dianggap sederhana. Jangan dianggap sederhana. Bahkan ini sebenarnya ini adalah inti dari syahadat kita. Kita bersumpah, bersyahadat la ilaha illallah. Intinya apa, Pak? Jangan, Pak. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah. Nyembah Allah, ibadah untuk Allah, ikhlas untuk Allah, hanya Allah yang dituju. Muhammad Rasulullah. Jangan, Pak. Ya, jangan. Iya, berarti apa konsekuensinya? Percaya Muhammad utusan Allah. Ya, konsekuensinya apa? Wujud kita percaya itu apa berarti? Ini penting banget Pak ini. Berarti apa? Patuh, taat. Huwa Rasulullah. Karena dia Rasulullah, dia utusan Allah yang membawa syariat. Kalau kita bersumpah Muhammad utusan Allah, sebenarnya konsekuensinya sebagai jelasan para ulama, wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidak ibadah kepada Allah kecuali dengan syariat Muhammad. Jadi kalau ada orang membuat syariat sendiri, tata cara sendiri, neko-neko dalam ibadah, sehingga maka ini sebenarnya apa? Dia nggak memahami syahadat. Dia mengatakan Muhammad utusan Allah, itu hanya apa? Dia nggak paham maknanya apa. Oh, nyatanya dia beribadah tidak dengan syariat Muhammad. Ini kan menurut perasaan saya baik. Loh, saya kan biasanya begini dulu. Sejak saya diajari guru SD ya kayak gini katanya. Loh, ini kan ormasku demikian. Loh, kelompokku kan demikian, ustadzku demikian, kiaiku demikian. Kadang betul. Banyak ada orang yang seperti ini. Banyak. Jadi beragama itu karena fanatik buta. Mungkin fanatik dengan ormas, fanatik dengan kelompok, fanatik dengan ustadz, fanatik dengan kiai, dengan ini, dengan itu. Atau beragama dengan
mohon maaf, budaya. Ini kan dulu main begini. Tidak tahu ini benar atau salah, yang penting dulu begini ya begini. Pokoknya jangan neko-neko gitu. Ini sebagaimana dalam Al-Quran. Ketika orang-orang kafir diperintahkan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Jikalau dikatakan pada mereka ikuti apa yang diturunkan Allah, qalu bal nattabi'u ma alfaina ali aba ana. Enggak mau. Bahkan kami akan mengikuti apa yang sudah kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami, adat kami, kebiasaan kami. Nah ini banyak manusia itu kayak gini, beragama kemudian alasannya kan dulunya begini. Ini masalah besar. Padahal kita umat Islam meyakini seyakinannya la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Konsekuensinya apa? Ikhlas ibadah untuk Allah, ittiba Muhammad, ittiba Rasulullah. Ada satu catatan penting, Pak. Ini biar tidak salah pahami ya. Loh, apa Islam itu tidak suka budaya? Suka, Pak. Budaya itu bagus. Ini penting, Pak. Ini jangan disalah pahami. Jadi budaya itu bagus. Bahkan dalam kaidah ushul fikih, al-adatu muhakkamah. Adat itu menjadi hukum ketika tidak ada ketentuan syariat. Jadi adat itu menjadi hukum ketika tidak ada ketentuan syariat. Adat itu sesuatu yang bagus. Contohnya kita orang Indonesia, orang Jawa, banyak sekali budaya yang bagus, Pak. Adat yang bagus, gotong royong, unggah-ungguh. Budaya juga demikian, mungkin budaya misalkan verbal, ya, bahasa, tata bahasa, atau budaya mungkin pakaian. Kita mungkin ada batik, bapaknya pakai batik, batik model nolin, Pak. Ini batiknya namanya batik nol, Pak. Pokoknya batik loh, ya. Ini batik nol, pokoknya tidak mudeng. Pokoknya beli loh, ya. Ini juga batik. Boleh tidak pakai batik? Boleh. Itu produk budaya, bahkan itu warisan budaya, bahkan diakui dunia UNESCO. Desain batik salah satu apa? Warisan budaya Indonesia. Tidak apa-apa, kita bangga dengan budaya seperti itu, tidak apa-apa. Menjaganya tidak apa-apa. Jadi Islam itu tidak anti budaya, bahkan dia menjaga budaya. Yang tidak boleh adalah jamarakumullah, ini yang salah. Orang melakukan kesyirikan, orang melakukan sesuatu yang salah, alasannya apa? Budaya, nguri-nguri budaya, padahal apa? Kesyirikan. Padahal mungkin ada kemaksiatan. Contohnya misalnya, mohon maaf, di negara barat mereka sering beralasan apa? Kan mereka di tempat ibadah mereka ada patung-patung. Bahkan mohon maaf ya, patungnya apa? Telanjang, Pak. Ada betul? Banyak, Pak. Di gereja-gereja patungnya telanjang, Pak. Bahkan gambar-gambar di ini telanjang. Ini kan budaya, ini kan seni. Ini kan seni. Ini enggak mungkin budaya kayak gitu. Kalau itu budaya yang salah. Seni yang salah itu pornografi. Porno apa? Grafi. Nah, tapi orang kemudian beralasan dengan itu sudah peduli. Yang penting budaya, yang penting seni. Nah, ini tidak bisa. Islam tidak mengenal seperti itu. Islam itu selalu berpatokan pada syariat. Benar atau tidak menurut syariat. Kalau memang benar tidak bertentangan, tidak masalah. Ada budaya yang baik, tidak masalah. Tetapi ketika kemudian itu salah, kemudian orang beralasan budaya, ini salah, tidak boleh. Ya, umat Islam itu harusnya membudayakan agama, membudayakan syariat, bukan mensyariatkan apa? Budaya, bukan mensyariatkan budaya. Ini penting sekali perlu kita pahami. Oke, baik. Faedah yang lainnya, yang kedua, hadis ini juga menunjukkan selain tadi syarat diterimanya amal adalah dia ikhlas, ittiba Nabi. Hadis ini juga menunjukkan yang kedua, yaitu terkait dengan larangan bid'ah. Larangan apa? Bid'ah. Membuat sesuatu yang baru dalam agama. Agama ini sudah sempurna. Agama ini wahyunya Allah. Wahyunya Allah yang turun dari langit. Maka tidak boleh kemudian orang apa? Neko-neko, ngotak-atik. Kalau ada orang ngotak-atik, menunjukkan sebenarnya, mohon maaf, itu adalah pembangkangan pada Allah, penghinaan pada Allah. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Agama sudah sempurna. Agama sudah sempurna. Maka barang siapa kemudian melakukan sesuatu yang menambah atau mengurangi
berarti dia telah menuduh Muhammad atau menuduh Allah, menuduh Nabi Muhammad tidak amanah menyampaikan risalah, atau menuduh Allah syariatnya tidak sempurna, syariatnya ada yang kurang sehingga perlu ditambah atau perlu dimodifikasi. Hati-hati Pak. Jadi bid'ah itu kayaknya sederhana Pak, itu masalah serius, itu penghinaan pada Allah, penghinaan pada Allah. Agama yang sudah Allah turunkan sudah sempurna, ditambah-tambah di otak-atik, akhirnya apa? Akhirnya rusak. Ya, terakhir dari hadis ini nggak guys, adalah bahwasanya ini menunjukkan hal penting Pak. Solusi untuk umat ini akan maju dengan dua hal. Sebaliknya umat ini akan mundur dengan dua hal juga. Apa itu? Umat ini mundur gara-gara dua hal. Satu, ngotak-ngatik agama. Agama sudah sempurna di otak-atik, jadi terlalu kreatif, inovatif, neritif. Nah Pak, kelihatannya udah ngantuk ini Pak. Kreatif, inovatif, neritif. Agama sudah sempurna kemudian di otak-atik, akhirnya apa? Terjadi perselisihan. Yang ini begini, yang ini begini, yang kelompok ini begini, kelompok gini, nggak ada ujungnya Pak. Terjadi perselisihan di antara apa? Di antara umat Islam. Akhirnya mundur. Yang kedua, umat ini jumud, tidak mau inovasi, tidak mau kreasi, tidak mau kemudian membuat sesuatu yang baru dalam masalah dunia, tapi bebek orang asing, teknologi dari orang barat, dari orang asing, dan seterusnya Pak. Kita tuh selalu merasa infil, merasa minder dari orang-orang non Islam dalam masalah teknologi, dalam masalah inovasi dan yang lainnya. Akhirnya itu ya nggak maju-maju. Untuk itu mental ini harus dilawan. Dalam masalah agama sudah ikuti apa yang Allah turunkan, ikuti apa yang Rasulullah ajarkan, sudah pakem, insya Allah akan bersatu, insya Allah tidak akan ada kegaduhan dalam masalah agama. Sebaliknya masalah dunia, inovasi kreasi, monggo, inovasi setinggi-tingginya, sekolah setinggi-tingginya, bikin penemuan-penemuan yang baru, kan belum ada. Ada enggak salah satu Nobel Prize itu dari Soekarjo Pak? Enggak ada. Penemuan dunia itu dari warga Perumkorpri. Enten. Ya belum ada. Ini menunjukkan kita itu ketinggalan jauh gitu. Jauh sekali dari Dari barat, bahkan jangan barat ya. Tetangga sebelah aja. Malaysia sudah maju, Singapura sudah maju, dan yang lain, tapi kita tuh ya mundur sekali dari situ. Menunjukkan ini saya ajarkan, monggo. Jazakumullah, dalam agama sudah ikuti saja pakem. Agamanya tauqifi. Ikuti Allah, ikuti Rasul. Jangan neko-neko. Jangan buat sesuatu yang baru. Adapun dalam masalah dunia, inovasi kreasi sehingga bisa maju. Sehingga kemudian bisa di depan. Jangan sampai di belakang bebek pada orang-orang kafir ini, jangan sampai. Oke, berikutnya kita bahas hadis yang kedua. Baca hadisnya. Al-hadis as-sadis an Abi Abdullah bin Uthman bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhati waqa'a fil haram ar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya qalbu rawahu Bukhari Muslim. Ya, baik. Ini saya minta satu jamaah untuk membaca Pak. Ini suara saya sudah serak ini. Mungkin Pak Joko. Ada terjemahnya enggak Pak? Baca Pak terjemahnya. Dari Abdullah Nu'man bin Bashir, katanya
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Dan antara keduanya ada masalah yang masih samar untuk halal haramannya. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka siapa yang menjaga diri dari perkara yang samar, berarti ia berusaha membersihkan diri untuk kesucian agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang tidak jelas sebab halal haramannya syubhat, berarti ia telah terjerumus dalam haraman, sebagaimana si penggembala yang menggembala di sekitar pagar larangan, dikhawatirkan gembalanya akan memakan rumput di pagar larangan. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai pagar larangan yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam jasad ada tumpah darah yang jika ia baik, seluruh anggota badan menjadi baik. Namun jika ia buruk, seluruh jasad juga buruk. Itulah hati. Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Nggih, mboten nuwun. Jamaah rahimakumullah, al-hadisus sadis. Hadis yang ke-6. Hadis ini juga diantara pokok-pokok agama. Kalau hadis kelima tadi tentang larangan bid'ah, hadis ini tentang tahdzir, peringatan dari syubhat. Dari apa? Syubhat, suatu yang tidak jelas dalam masalah agama. Prinsipnya adalah hindari yang syubhat. Yang syubhat. Hindari. Karena nanti agama itu ada yang jelas haram, tinggalkan. Jelas halal, silahkan. Ada juga yang samar-samar, yang syubhat. Maka prinsipnya apa? Hindari. Jangan terjerumus dalam yang syubhat, yang abu-abu. Karena barang siapa terjerumus yang syubhat, nanti dia terjerumus dalam yang haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ini juga menunjukkan subhanallah, kalau kita hubungkan dengan hadis kelima tadi, hadis kelima tadi itu banyak berkaitan tentang masalah ibadah. Asalnya ibadah itu jangan dilakukan kecuali ada perintah. Ada perintah. Ada hadis ini tentang masalah fikih, tentang masalah halal haram, muamalah dan yang lainnya, makanan dan yang lainnya. Nanti ada 3 hal: halal, haram, dan syubhat. Halal, monggo, tidak masalah, gas. Haram, stop. Syubhat, nah, hati-hati. Hati-hati. Malah jangan sampai gas itu, jangan, bahaya. Bahaya. Kita bahas singkat hadisnya. An Abi Abdillah, dari Abu Abdillah Nu'mani bin Bashir, sahabat Nu'man bin Bashir, salah seorang sahabat besar. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ya, dia berarti muslim, bapaknya juga muslim. Bapaknya namanya siapa? Mas, Mas. Namanya siapa bapaknya? Bapaknya Nu'man namanya siapa? Bashir. Dari mana tahu Bashir? Ini loh, dari Nu'man. Nu'man ini bapaknya namanya siapa? Kan dia tadi semoga meridai keduanya, dia dan bapaknya berarti muslim. Nu'man itu anaknya siapa coba? Anaknya siapa? Anaknya siapa? Bashir. Kan Nu'man bin Bashir, berarti anaknya Bashir gitu. Jadi Nu'man muslim, Bashir muslim, maknanya gitu. Ini biar gak ngantuk aja gitu. Alhamdulillah. Baik. Jadi Nu'man muslim, Bashir muslim, sehingga disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ini biasanya adalah kebiasaan para perawi hadis atau kebiasaan para ulama. Ketika sahabat itu muslim, bapaknya muslim, maka menyebutnya dengan radhiyallahu anhuma. Allah meridai keduanya, dia dan bapaknya. Qala, dia mengatakan, siapa? Nu'man. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, "Innal halala bayyin." Sungguhnya yang halal itu apa?
bayyin, jelas, gamblang, terang. Ada surat namanya Al-Bayyinah. Artinya apa? Surat tentang apa? Bayyinah, bukti nyata. Di Indonesia ada Pak Bayan Bu Bayan. Apa artinya Pak Bayan Bu Bayan? Memang Pak Bayan Bu Bayan itu apa tugasnya untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Program pemerintah biar masyarakat tahu. Atau sebaliknya ada masalah di bawah dibawa ke atas menjadi jelas. Tapi sekarang ini sudah maknanya berubah kok. Bayan tugasnya apa? Mengingatkan pajak. Jadi kalau ada Pak Bayan pajak itu. Ini kan mereduksi makna ya sebenarnya. Jadi awalnya itu tugasnya untuk menyampaikan tadi info atas ke bawah ke atas. Jadi penagih apa? Pajak. Nah ini saya tidak nyindir loh, oke? Tapi itu memang penyempitan makna itu. Yang aslinya itu dulunya begitu. Sehingga dulu kan dihormati gitu. Sekarang ya masih dihormati lah. Alhamdulillah. Tapi memang fungsinya itu sekarang menyempit gitu. Hanya apa? Mengingatkan pajak kadang-kala. Apalagi di kota gitu. Di kota. Intermezzo aja. Bayin. Jadi yang hal itu bayin jelas, terang. Sehingga apa? Tinggal amalkan aja. Gas. Wa innal harama bayyin. Yang haram juga jelas. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas. Ini gak ada masalah. Dua ini gak ada masalah. Ya. Halal kerjakan, haram tinggalkan. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, di antara apa? Halal, haram. Umurun, ada urusan. Umurun urusan berarti banyak. Amrun urusan. Amroni dua urusan. Umurun urusan. Itu urusan yang banyak. Ada perkara-perkara. Ada masalah-masalah mustabihat. Yang apa? Syubhat. Yang remang-remang. Yang abu-abu. Yang tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang mana kebanyakan manusia tidak tahu. Sehingga di sini menunjukkan ada juga yang tahu dengan ilmu dan yang lainnya, tapi banyak manusia tidak tahu karena mungkin minimnya ilmu, minimnya pemahaman, minimnya pengalaman atau yang lainnya. Yang lainnya. Yang jelas banyak orang tidak tahu itu. Yang syubhat tadi. Mungkin sebagian orang tidak syubhat. Bagi orang lain, mungkin kebanyakan orang lain syubhat karena tidak jelas. Tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Maka kaidahnya bagaimana? Kalau halal tadi monggo dijalankan tidak apa-apa. Haram jelas tinggalkan. Alam syubhat bagaimana? Famanittaqa, barang siapa bertakwa, barang siapa menjaga, barang siapa menjauhi. Ittaqa bisa bermakna itu. Hati-hati menjauhi asyubhat, hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas. Faqad istabra alidin wa irdih. Dia telah membebaskan, menjaga agama dan kehormatannya. Dua hal. Menjaga agama, jadi dia tidak menodai agama dan tidak menodai dirinya. Contohnya Pak nggih? Contohnya misalkan nggih, misalkan ada sesuatu yang ketinggalan di masjid. Dengan kehilangan uang misalkan, tapi nggak tahu hilangnya di mana. Kemudian nemu di masjid ada uang. Wah ini duit siapa nggih? Wah paling duitku. Diambil. Kan itu subhat itu. Kan belum tentu uang kita. Nanti di mana-mana terjadi itu kemarin diambil Pak itu. Kira-kira ini menodai kehormatan betul? Menodai apa? Ini kan kemudian membuat kita semakin apa? Gimana itu? Was-was. Jadi nggak tenang gitu. Mungkin kalau itu ketahuan orang lain juga gimana itu? Itu kok bukan miliknya diambil. Akhirnya dia telah menodai kehormatan dirinya. Kalau dia hati-hati, meskipun tadi dia benar kehilangan uang. Tapi kan belum tentu uang itu. Ini saya tadi kehilangan uang, tapi belum tentu uang ini. Monggo, ini siapa mungkin ada kehilangan. Atau mungkin untuk hati-hatinya, kan ini syubhat, ini dimasukkan apa? Kotak aja. Nanti kalau ada yang cululuk, minta takmir gitu, diganti. Kalau mau, kalau mau. Tapi dia nggak ambil, karena apa? Dia menghindari, jangan-jangan ini bukan milik saya, haram nantinya. Jadi dia menjaga di agamanya. Jangan sampai makan yang haram yang bukan haknya. Sekaligus dia menjaga kehormatan dirinya. Jangan sampai nanti dia direndahkan orang, dihinakan orang, dianggap orang yang tidak memiliki moral atau tidak memiliki
standar hidup yang baik gara-gara itu. Ya. Jadi sebenarnya orang yang menghindari syubhat itu dia menjaga dua hal, menjaga agamanya, menjaga kehormatannya. Faqad istabara lidin wa irdi. Sebaliknya, waman waqa'a fi syubhat. Barang siapa terjerumus, terjatuh mengamalkan yang syubhat. Sekali lagi, mengamalkan yang syubhat, bukan yang haram, Pak. Kalau haram jelas ya. Ini mengamalkan yang syubhat. Ya belum tentu itu haram, tapi syubhat. Waqa'a fil haram. Rasulullah nyatakan apa? Terjerumus dalam haram. Nah, ini hati-hati, Pak. Jadi Rasul tidak mengatakan dia nantinya akan terjerumus dalam haram. Enggak begitu hadisnya. Tapi langsung dijazmkan. Dijazm itu dipastikan. Orang kalau makan yang syubhat, dia haram gitu. Kenapa? Dia ngambil sesuatu yang sebenarnya tidak jelas. Maka itu haram. Waqa'a fil haram. Dia terjerumus dalam yang haram. Ini sabda Rasul. Jadi barang siapa mengamalkan sesuatu yang syubhat, waqa'a fil haram, terjerumus dalam sesuatu yang haram. Karra'i, seperti seorang pengembala. Yar'a, yang mengembala, haula, di sekitar, hima, tanaman. Jadi mengembala di sekitar tanaman. Contohnya dia punya kambing, kemudian dia apa? Digembalakan di pematang sawah, padahal kanan kirinya apa? Padi. Kira-kira Pak, makan enggak itu nanti? Makan. Makler gitu aja Pak. Pasti apa? Memakan tadi. Kalau ler di pengajian enggak apa-apa Pak. Ler gitu. Rampung kajiannya gitu. Tapi kalau ini bawa kambing kemudian di sawah, dia lalai sedikit, pasti kambingnya makan apa? Tanaman. Makan tanaman itu. Bahkan andai kata enggak memakan tanaman, dia udah salah. Sudah salah membawa kambing itu ke tempat yang memungkinkan kambing tersebut memakan tanaman. Akhirnya apa? Itu salah. Dia membawa kambing ke situ sudah salah. Apalagi jelas-jelas bahwa kambingnya makan tanaman. Kambingnya belum makan aja sudah salah itu. Karena membawa ke situ. Yar'a haulal hima yushiku ayyaqa afih. Dia ditakutkan akan terjerumus padanya. Ala, ketahuilah, wa inna likulli malikin hima. Setiap raja memiliki daerah larangan. Ala, wa inna himallah. Sungguhnya larangan Allah, maharimuh, hal-hal yang dia larang. Jadi daerah larangan Allah itu adalah hal-hal yang Allah larang. Baik makanan, ucapan, perbuatan atau yang lainnya. Itu daerah larangan Allah. Jangan dilakukan, jangan didekati. Ala, wa inna fil jasadi mudghah. Sungguhnya dalam hati itu ada mudghah. Ada segumpal darah. Segumpal apa? Daging. Idza salahat, jikalau baik gumpalan tadi, salahal jasadu kullu, baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, jikalau jelek, fasadal jasada kullu, maka jelek seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah semuanya itu adalah hati. Rawahu Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nggih, jazakumullah, ini makna dari hadis ini. Kemudian kita singkat karena makan sudah keluar nggih. Beberapa faedah penting dari hadis ini. Pertama, hadis ini menunjukkan jelas halal jelas, haram jelas, syubhat. Ada perkara syubhat dalam agama. Adanya hal itu. Maka apa? Menghindari syubhat. Ini faedah yang pertama. Syubhat bukan pembenaran untuk mengamalkan. Karena kadang-kadang orang ada ngambil tadi. Yang penting yakin bener enggak apa-apa. Kalau salah nekat namanya. Ya kan? Itu kan yang penting yakin salah gitu. Enggak boleh. Kalau yakin benar gitu. Kalau tidak yakin benar, maka apa? Hati-hati. Syubhat. Kedua, hadis ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam masalah agama secara umum. Untuk itu di situ ada di akhir hadis menunjukkan hati. Makanya apa? Hati. Memakai hati menunjukkan perlu hati, perlu merenung. Gunakan hati. Karena agama itu ya perlu hati. Sehingga dia ketika beragama kemudian bisa hati-hati. Bisa hati karena memang kadangkala kita tidak jelas. Tidak jelas itu bisa dari si yang banyak, Pak. Dari yang banyak.
maka apa? Maka hati-hati. Hati-hati. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan pentingnya ilmu. Tadi kan disebutkan umurun mustabihat, hal-hal yang tidak jelas, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Jadi ada juga yang tahu. Itu bukan syubhat. Karena apa? Karena dia tahu, karena dia punya ilmu. Jadi semakin kita punya ilmu, semakin kecil area abu-abu. Kalau kita tidak mau kemudian terjerumus dari yang abu-abu tadi, bingung dengan yang abu-abu, solusinya apa? Ngaji. Kenapa? Ngaji, belajar, cari tahu. Akhirnya nanti gamblang, terang. Kalau enggak ya abu-abu. Contoh real, ini saya pernah ngisi pengajian di Bulakrejo, pun saya sebutkan apa adanya aja. Saya ngisi pengajian tentang mandi besar. Kemudian disebutkan di situ tentang, saya jelaskan tentang sebab-sebab mandi besar. 1, jelas mandi besar karena apa? Hubungan suami istri. Keluar atau tidak keluar. Kemudian ada bapak-bapak apa? Tiba-tiba tangan-tangan. Masakannya seandainya nggak keluar, tetap harus mandi. Ya mandi gitu. Dikiranya kalau keluar apa? Mandi. Kalau nggak keluar, nggak apa-apa. Waduh, saya ragu-ragu jadi ini apa nggak ngaji dari dulu? Itu yang tanya sudah usianya itu paruh baya, Pak. Itu. Jadi mungkin nggak tahu itu. Mungkin dikiranya kalau mau keluar itu baru mandi, padahal enggak. Meskipun sanil itu harus mandi itu, harus mandi. Jadi banyak orang itu nggak tahu masalah itu, Pak. Masalah apa? Hadas, masalah hadas besar. Jadi orang ini yang muda-muda yang belum nikah, sebelum nikah kuasai betul fikih-fikih seperti itu, fikih dasar itu. Termasuk misalnya nanti masalah haid dan yang lainnya, biar paham nanti tanya istrinya, ditanya, saya nggak tahu deh gimana. Itu akhirnya kacau itu nanti. Akhirnya kacau. Jadi banyak nanti nggak jelas, akhirnya bingung itu. Bingung. Ya, jangan sampai. Monggo ngaji. Ketika ngaji nanti jelas itu ilmunya. Apalagi itu yang jelas-jelas, ya tadi itu sebenarnya jelas. Tapi karena dia mungkin ya tidak ngaji, akhirnya yang jelas pun tidak jelas. Apalagi yang benar-benar syubhat, pasti tambah tidak jelas lagi. Ini menunjukkan teman-teman faedah penting, yaitu apa? Hendaknya ngaji, cari ilmu, sehingga nanti yang syubhat itu menjadi jelas. Yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan satu kaidah penting, yaitu pentingnya, ini mungkin yang berkaitan yang kedua tadi, ya, menggunakan nurani. Menggunakan apa? Nurani. Nanti orang itu, apalagi misalkan dia menjabat atau dia memegang sebuah kekuasaan, sesuatu yang itu mungkin secara legalnya itu ya tidak apa-apa, tapi jadi secara moral dan lainnya salah gitu. Syubhat. Ini tentu yang pernah menjabat atau yang lainnya paham itu. Mungkin orang itu nggak tahu itu salah. Mungkin di satu sisi itu benar, tapi bisa jadi ada sisi yang salah gitu. Maka hati-hati. Yang seperti ini perlu apa? Nurani. Perlu hati. Area-area yang syubhat-syubhat tadi itu perlu hati. Kalau enggak, pasti orang cari cara, Pak. Cari cara yang syubhat tadi menjadi apa? Seolah-olah halal, seolah-olah legal secara hukum. Ada banyak cara. Untuk itu orang-orang yang, mohon maaf ya, orang-orang yang dia korupsi itu pasti ada cara, Pak. Seolah itu apa? Legal. Dan kali ini kayaknya legal juga. Ini masalahnya masalah hati. Masalah hati. Orang itu kalau hatinya sudah ada penyakit, condong pada sesuatu yang salah, pasti bisa cari alasan. Alasan. Untuk itu hati-hati. Gunakan nurani dengan baik. Jangan sampai kemudian kita itu dikirim pada yang salah. Dan ini sangat halus, Pak. Sangat halus. Mulai dari masalah besar, masalah amanah, bahkan yang kecil-kecil, Pak. Yang kecil. Contohnya ngapunten deh, ini masalah sederhana aja, Pak. Kita tahu laki-laki sholat di masjid, itu nggih. Kemudian agak sakit. Kan ada dua pilihan, tetap ke masjid atau di rumah. Kadang-kala kan abu-abu itu. Ini sakitnya itu sebenarnya boleh tidak menyebabkan apa? Ke masjid atau tidak? Itu pasti kemudian kan perlu nurani kita. Kalau kita kemudian bertekad kuat, yo pasti akan berangkat. Tapi kalau
nggak mereka kuat ya sudah ini sakit batuk sedikit nggak ke masjid. Bahkan sakit panu pun nggak ke masjid gitu. Sakit apa panu gitu kan. Jadi alasan. Mirip ngaji juga sama saja. Ngaji juga begitu. Wah, ada urusan. Ke warung he aja juga apa? Urusan itu, Pak. Urusan betul nggak? Urusan. Sehingga perlu nurani sebenarnya. Karena hidup ini zaman Allah kumpulan alasan. Mau maju ada alasan, mundur ada alasan. Kanan ada alasan, kiri ada alasan. Menjalankan syariat ada alasan, meninggalkan syariat ada alasan. Semua itu ada alasannya. Tinggal nurani kita. Tekad kita itu apa? Kalau tekad kita yang benar, yang lurus, nurani kita condong pada yang benar, pada yang lurus, pasti akan dibimbing. Pasti akan dibimbing. Inti dari sini adalah ini. Hendaknya hindarkan yang syubhat. Gunakan nurani, gunakan hati. Sehingga kita nanti tidak terjerumus pada sesuatu yang syubhat, apalagi yang jelas-jelas haram. Baik, demikian sedikit yang bisa kita bahas dari hadis ke-5 dan hadis ke-6. Semoga bisa memberi tambahan pemahaman, tambahan ilmu, sehingga kita semakin ya kuat ya dalam memegang agama dan semakin gamblang ya dalam memahami agama. Demikian Allah bisawab. Wassalatu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.